kamu dan menunaikan amanat, maka ia telah terpelihara dari kebahilan dirinya, yakni ia terlepas dari sifat-sifat bahil tadi. Jadi kalau ada kamu servis seperti bintang 5. Dan kamu kasih undi-undi saja ya. Abu Lais berkata, alika bisadaqah, maqala akasur faina sadaqah asra hisal mamudadin khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah wa amal khamsatu allati fid dunya fahuwa tadhirul ma kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la inal bai'a yadurul laghu wal khilfu wal kadhib fasubuhu bisadaqah wasani tadbirul badani minad dunub liqaulillahi azza wa jalla khudh min amwalikum sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihum biha wasalis daf'ul bala wal amra liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisadaqah wa rabi' idkhala surur alal masakin wa bil a'mal idkhala surur alal mu'minin wal khamis ya barakatul mal wasatul rezeki kama qala ta'ala wa ma anfaqtum min sayyin wa yukhlifu wa amamil khamsatul lati bil akhirah wa huwa satakuna sadaqah bila li sahibiya min syiddatil kharri wasani bima khifatul hisab wasalis innaha Usakkilu mizana warabi jawaza ala syirak wal khamis jadatud darajati fil jannah. Artinya bersedekahlah dengan yang sedikit atau banyak. Sebab sedekah itu mengandung 10 kebaikan. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Adapun yang 5 di dunia, 1, membersihkan harta kekayaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inal ba'ya yaduruhul lagu wal halifu wal kadhibu fasubuhu bisadaqati. Ingatlah bahwa jual beli selalu diliputi oleh lagu, sumpah dan dusta. Karena itu selingilah, campurilah, imbangilah dengan sedekah. 2, membersihkan badan dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. 3, menolak bala dan penyakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Daud mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit itu dengan banyak sedekah. 4, menyenangkan hati orang miskin. Sedang sebagai amal menyenangkan kepada orang-orang mukmin, bukan miskin, mukmin. 5, menjadikan berkat dalam harta dan luas rezekinya. Sebagaimana firman Allah, wa ma anfaqtum
min syai'in bahwa yukhlifuhu, dan semua yang kamu sedekahkan pasti Allah akan menggantinya. Pasti Allah akan. Adapun 5 yang di akhirat, pertama, sedekah itu akan menjadi naungan baginya. Kedua, sedekah itu akan meringankan hisab perhitungan amalnya. Ketiga, memberatkan timbangan amal kebaikannya di mizan. Keempat, memudahkan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kelima, bertambah derajatnya ketika masuk di dalam surga. Enaknya ya, nggak perlu wiridan. Dan ada kata di dalam sedekah itu ada kelebihan selain mendapatkan doa orang-orang miskin, maka seharusnya seorang yang berakal melakukannya. Lebih-lebih sedekah itu menyebabkan keridhaan Allah dan menjengkelkan syaitan. Inna rajul la yastati'u an tasaddaq ma lam yafukka lahma sab'ina syaitana. Diriwayatkan bahwa seorang tidak dapat bersedekah sebelum melepaskan belenggu 70 setan. Jadi orang mau sedekah itu dibelenggu sama 70 setan. Juga di dalam sedekah itu mengikuti jejak orang-orang yang sholihin. Abu Lais As-Marabandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Dzar, seorang wanita yang biasa masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berkata suatu hari Abdullah bin Az-Zubair mengirim kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 2 kantong uang berisi 180.000 dirham perak. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah sedang puasa, maka uang itu dibagi-bagi sehingga sore dan tidak ada sisanya. Dan ketika sore, Sayyidatina Aisyah berkata kepada budak-budaknya, sediakan buka puasa. Maka disediakan roti dan minyak zaitun, sambil berkata pada budak itu, apakah tidak dapat engkau membeli daging dari uang yang engkau bagi-bagikan itu, walau sedirham? Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sudahlah, jangan marah kepadaku. Andaikan engkau mengingatkan, tentu saya dapat berbuat itu. Tapi karena aku mengerti betapa besarnya nilainya orang yang sedekah, maka tidak aku lakukan dan tidak kami ambil. Urwah bin Az-Zubair berkata, saya melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedekah 70.000 dirham, padahal ia menambal bagian pinggang bajunya. Padahal dia jahit bajunya, tapi masih bisa sedekah 70.000 dirham. Dia rela bajunya tidak diganti, lebih baik dia bersedekah. Abdul Malik bin Abdiyah ketika menerima waris sebanyak 50.000 dirham, dikirimkan kepada saudara-saudara masing-masing 1 kantongan, sambil berkata,
Saya mohonkan untuk saudara-saudara di surga, maka untuk apa saya bakhil terhadap mereka tentang dunia? Ada seorang wanita datang kepada Hasan bin Abi Sinan minta-minta. Maka dilihat oleh Hasan wanita itu cantik, lalu ia berkata kepada budaknya, berikan kepadanya 400 dirham. Lalu ditegur seorang peminta yang hanya minta 1 dirham. Engkau beri padanya 400, jawab Hasan. Ketika saya lihat wanita itu cantik, maka saya khawatir kalau ia minta dan dirusak orang. Karena itu saya beri kepadanya yang cukup supaya tidak minta-minta lagi. Ternyata tambah udah dikasih rumah minta mobil, udah kasih mobil minta pesawat. Orang itu saya beri kepadanya yang cukup supaya tidak minta-minta lagi. Jadi kamu jangan cemburu. Kada orang cantik itu ditraktir, dikasih macam-macam ya. Belanja sak semampunya. Karena kepingin kalau ada orang yang suka mengawininya bisa bangkrut. Benar. Nah, 1 hari minta belanja itu 1 hari 10 juta. Gajinya suaminya cuma 2 juta. Terpaksa suaminya menyerahkan kepada yang punya gaji 10 juta kali 1 bulan berapa? 3 miliar ya, 300 juta. Baru please, aku gak sanggup. Tapi wanita solehah diberi belanja atau tidak diberi belanja tetap di rumah. Begitu keluar perabotan dijual. Dia nggak marah. Buat apa marah? Nggak masalah. Celana, baju diringkes, sepatu diringkes, sudah keluar semua. Kasih ayam sama suaminya, kasih gado-gado macam-macam makan. Kemudian kamu rezeki dari mana? Celanamu sudah amblas. Itulah istri yang hebat. Kau keluar cuma sarungan tanpa celana dalam, agar kamu nggak bisa kemana-mana. Keluar masjid, masuk masjid, celana udah nggak ada, baju untuk action nggak ada. Kalau saya jadi istri, nggak perlu marah. Ya kapok kamu ini, ya. Tapi enggak, karena isinya takut. Awas kamu jual baju, tak celurit kan. Beda lagi. Ini modal saya, penampilan kan. Seorang sahabat Nabi SAW diberi hadiah dihadiahi kepala kambing, maka ia berkata, saudaraku fulan lebih berhajat daripadaku. Maka ia kirim kepala kambing itu kepada temannya, tetapi temannya yang dikirim hadiah itu juga berkata, kawanku fulan lebih berhajat daripadaku. Maka ia kirimkan kepala kambing itu kepadanya, dan oleh orang ketiga dikirim juga kepada kawan yang lain, sehingga berputar itu kepala kambing di 7 rumah dan kembali kepada orang pertama yang diberi kepala kambing. Maka dalam hal yang serupa inilah turunnya ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim
khasyah, dan mereka mengutamakan kawan lebih dari dirinya sendiri, meskipun mereka sendiri menderita kelaparan. Di surat Al-Hasyr ayat 9. Dan ada riwayat bahwa ayat ini diturunkan mengenai kejadian seorang sahabat Ansor yang puasa, dan ketika akan berbuka tidak ada yang buka untuk perbukaan. Untuk buka nggak ada, sehingga minum air saja. Lalu esok harinya puasa lagi, dan juga tidak dapat makanan untuk berbuka selain air. Dan pada hari ketiga dan benar-benar terasa lapar. Lalu ia ingat oleh seorang dari Ansor yang membawanya pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah ia berkata kepada keluarganya, "Ini ada tamu. Apakah ada makanan?" Jawab istrinya, "Ada makanan, hanya dapat mengenyangkan seorang, sedang ia dengan istrinya puasa dan anak-anaknya juga belum makan." Maka ia berkata, "Tidurkan anak kami sebelum waktu makan, dan bila datang tamu segera hidangkan makan. Lalu padamkan lampu, kemudian duduk bersama tamu seolah-olah kita ikut makan bersama-sama." Maka dihidangkan roti, kue, kemudian istrinya mendekati lampu untuk memadamkan. Lalu ia meletakkan tangan di atas makanan, tapi piringnya kosong, sehingga kenyanglah tamu dari makanan itu. Dan pada pagi harinya ia sembahyang subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi SAW telah salam, segera menghadap kepada sahabat Ansor itu sambil berkata, "Laqad ajiba Allahu min sa'ikuma. Sungguh Allah telah ridho kepada perbuatan dan istri." Lalu Nabi SAW membaca ayat, "Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yugashuha nafsi faulaika humul muflihun." Dan mereka telah mengutamakan kawan-kawan meskipun diri mereka lapar. Dan siapa yang terhindar dari bakhil, maka mereka layak untung bahagia. Surat Al-Hasyr 9. Hamid Al-Affah berkata, "Saya ridho daripadamu 4 macam, meskipun sahabat Nabi SAW dahulu berlainan dengan itu. 1. Saya harap kamu perhatikan kekurangan-kekurangan dengan kewajiban-kewajiban, sebagaimana sahabat dahulu selalu memperbanyak amal-amal sunnah. 2. Takutlah kamu kalau tidak diampunkan dosa-dosamu, sebagai sahabat dahulu takut kalau tidak diterima amal kebaikannya. Yang 3, tinggalkan yang haram, sebagaimana sahabat dahulu meninggalkan berlebihan dan yang halal. 4. Utamakan belas kasih kepada kawan-kawanmu, sebagaimana sahabat dahulu juga belas kasih kepada musuh-musuhnya juga. Wallahu a'lam. Orang pemurah itu kelihatan, benar. Orang pemurah, orang perhitungan kelihatan. Orang nggak ikhlas kelihatan. Orang yang pura-pura kelihatan. Jadi orang amal ini isinya banyak, ya. Ada yang ingin dilihat orang, ada yang ingin dipuji orang, ada yang ingin dipandang orang, macam-macam. Dan Allah tidak mengurangi semua amal-amal itu. Semua tertulis dan dikembalikan kepada si pemegang. Kami tambahin lagi riwayat. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra
istri dari Al-Imam Sayyidina Ali Karamauja dalam kondisi sakit. Kondisi sakit panas yang sangat akut, yang sangat kritis. Maka dapat petunjuk bahwa obatnya ini cuma bisa sembuh dengan 2 denyut. Sedangkan 2 delima itu satu pada satu itu harganya 1 dirham. Satu, uang tidak punya. Sayyidina Ali nggak punya, Sayyidina Fatimah nggak punya. Tentu kamu bertanya, masa putri Nabi Muhammad SAW nggak punya? Masa mantunya Nabi SAW nggak punya? Kalau kau ingin tahu kenapa dibuat seperti itu, hidup ini hikmah, hidup ini ujian, hidup ini harus kuat. Tanpa minta-minta sama sekali, maka diharamkan, dibenci oleh Allah orang yang suka minta-minta. Ini satu. Akhirnya Sayyidina Ali mendapatkan petunjuk itu, dapat 1 dirham, pinjam. Cepat lari untuk cari obatnya, untuk beli di pasar buah beli. Sebelum sampai tujuan, Allah menguji Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu. Derajat itu nggak gampang, kemuliaan itu nggak gampang. Surga itu gak gampang. Bukan duduk mengaji masuk surga tanpa melewati aral-aral yang sifatnya ujian itu berbentuk macam apa saja yang siap kamu hadapi dan tidak dibebankan kepada kamu kecuali ujian itu kamu mampu untuk memikulnya. Itulah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ketika Sayyidina Ali sampai di pertengahan jalan, datang pengemis mencegat di jalan tadi. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Hakullah anajo Selasa jauh. Berikan kepadaku haknya Allah, karena aku sudah 3 hari tidak makan. Ini bawa uang 1 dirham, saudara-saudara. Apa yang kamu lakukan? Sementara ini kebutuhan yang sama-sama penting, berhenti sejenak. Kalau diberikan 1 dirham, bisa meninggal dunia Sayyidah Fatimah dalam keadaan kritis. Sedangkan uang tadi ini pinjam, bukan uang sendiri, belum resiko nanti membayarnya. Ketika melihat perbuatan Sayyidina Ali dengan kasyafnya Sayyidah Fatimah, maka Sayyidah Fatimah berdoa dengan penuh dengan khusyuk. Berdoa kepada Allah, ya suamiku, ya Abul Hasan, segera kamu beri orang miskin itu, walaupun aku mati. Ditunjukkan langsung hujat, melihat perbuatan, berdoa pada Allah, ya Allah, gerakkan hatinya suamiku itu untuk bersedekah 1 dirham itu kepada orang yang lapar 3 hari itu. Ini sudah bingung yang nama Sayyidina Ali ini.
dilaksanakan ada kepentingan, tidak dilaksanakan itu harus sedekah. Padahal sedekah itu adalah orang yang lebih. Ini dalam kondisi hutang. Apa yang terjadi? Karena itu adalah gudangnya ilmu dan kemampuan yang dimiliki, keyakinan sudah kuat, tauhidnya kuat, maka Allah menunjukkan dalam ilham kepada saya Ali. Ada suara. Wa amasa ila fala tanhar. Kenapa kau biarkan orang miskin kelaparan? Ketika ayat tidak turun, maka lupalah kepada Sayyidah Fatimah yang lagi sakit, maka kabullah doa Sayyidah Fatimah itu, uang 1 dirham ini diberikan pada pengemis. Jadi nggak sempat bawa obat, terlepas 1 dirham itu, pulang, terserah mau dimarahi, terserah dimaki-maki, dia tidak peduli. Yang penting aku mengikuti Allah. Wa masaila wala tanar, jangan kau biarkan orang miskin kelaparan. Sampailah di rumah itu penuh dengan cemas. Bagaimana pulang tidak bawa obat? Bagaimana kalau ditanya? Subhanallah. Ini yang dibenarkan. Ketika seseorang sedekah itu, maka Allah akan cabut penyakit itu. Maka langsung Sayyidah Fatimah tadi bangkit dari dipannya, keluar membuka pintunya, sudah warnanya merah. Kembali bercahaya lagi, segar, melebihi segar sebelum sakit. Maka terkejutlah yang namanya Sayyidah Ali. Dari mana bisa sehat? Dan sampai bangga kepada Sayyidah Ali. Andai kata kau tidak memberi itu, ya Abul Hasan, kau bawa obat, bukan aku tambah sembuh, tambah sakit. Yang pertama. Yang kedua, kau tidak akan bisa bayar hutang. Yang ketiga, akan tersiksa, kita tidak akan bisa makan. Karena Allah telah menguji seorang hamba demi untuk kebaikan, demi untuk keselamatan, demi kebahagiaannya mereka. Tidak lama Salman Farisi datang, bawa tembaga, ditutup dengan kain. Ya Amirul Mukminin, aku diperintah Nabi SAW untuk mengirimkan hadiah kepadamu. Tutup tembaga. Terkejut. Bagaimana Rasulullah SAW? Hadiah. Ini dalam keadaan sehat, segar, tapi uang nggak ada. Apa ini? Setelah dibuka, ternyata 9 dirham emas. Kaget saja. Ketika melihat barang siapa berbuat kebaikan, Allah akan balas 10. Ini kenapa 9? Mana yang 1? Memang sama sengaja sama Salman Farisi disimpan 1 untuk ngetes apakah dia yakin Allah itu mengurangi dari yang sudah ditentukan. Ya, saya tidak tahu. Yang ada 9. Kamu jangan dusta. Tidak pernah sabda Nabi SAW dan tidak pernah Al-Quran berdusta atas apa yang dijanjikan. Kau pasti simpan kemana itu uang. Memang kamu adalah kecintaan Nabi Muhammad SAW, pintunya babu ilmu Rasul SAW. Maka memang aku simpan 1 dirham. 10. Belum datang lama, 10 gandum datang, 10 kambing datang,
10 pikul gula, 10 pikul telur, 10 pikul, semua 10 penuh. Yang Allah janjikan, sampai balasan itu tidak bisa kamu menghitung nikmat-nikmat Allah. Kemudian 1 dirham yang dibagikan, sisanya banyak, sudah sembuh, untung banyak. Jadi ada enggak orang yang sedekah ini bangkrut? Wa ja'alani mubarakan ainama kunt awsani bisolati wa zakati madum tuhayya. Dijadikan aku ini berkah dengan segala wasiat. Apa wasiat itu? Dengan sholat saya, dengan zakat saya, dengan sedekah saya, madum tuhaya, seumur hidup saya. Berkah. Maka untuk itulah fadilah-fadilah keutamaan itu, tapi jangan lupa tadi dikatakan, setiap kita mau beramal saleh, 70 iblis melenggu kau punya tangan dan punya kaki agar kamu tidak melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.